pemirsa, selamat malam. Senang sekali kita berdua kembali ke hadapan Anda di acara Kata Dokter. Yang malam hari ini agak berbeda ya, Dokter Boyke ya. Karena kita sekarang sedang berbicara sama pakar-pakarnya lah, betul. boleh dibilang ya. Malam hari ini kerjasama dengan Kemeninfo, KPCPEN. Iya. Iya kan? Dan malam hari ini kita akan bicara mengenai vaksin. Aduh, pemirsa, berbicara mengenai vaksin ini kan banyak sekali berita-berita katanya sekarang mau disusahin, mesti bisa ini. Tapi kita ada dua orang narasumber ya. Yang pertama adalah Prof. Sujatmiko. Dia tuh dari Itagi. Aku yang sebutin sini ya. Profesor Dr. Sujatmiko, spesialis anak konsultan MSI, anggota Indonesian Technical Advisory Group of Immunization, Itagi. Udah nggak ada salahnya tuh. Orang yang paling benar untuk diajak ngomong gitu ya mengenai imunisasi. Ya kan di dalamnya ada yang namanya vaksinasi. Kalau Anda barangkali belum divaksin, kita berdua udah ya. Kita berdua udah. Saya yang tenaga kesehatan, kalau yang lansia. Kamu lansia juga. Oke, pokoknya pada dasarnya pemirsa kita akan bicara semua yang berhubungan dengan vaksinasi ya. Prof, yang pertama, Prof. Jangan nanya dulu dong. Prof mesti cerita dulu sama kita. Apa saja sih yang harus dimengerti oleh masyarakat Indonesia secara umum dulu. Tentang vaksinnya. Baru nanti kita tanya-tanya barangkali misalnya kita hai dulu dong sama Profnya. Hai, Prof kita biarpun di Zoom tetap saja ya. Kita akan menanyakan mengenai masalah vaksin sesuai dengan kompetensi Prof yang Itagi tadi ya. Dan tentunya saya ingin masyarakat yang menonton acara ini mengetahui secara umum vaksinasi itu seperti apa. Silakan Prof. Oke, terima kasih. Selamat malam Om Boyke dan Mbak Lula. Jadi kalau kita bicara COVID, saya ingin mengingatkan masyarakat Indonesia bahwa pada bulan April ini sekitar 4.000 sampai 5.000 orang Indonesia tertular setiap hari. Setiap hari 4.000 5.000 orang Indonesia tertular, atau setiap menit 3 sampai 4 orang Indonesia tertular COVID. Dan dari 4.000 5.000 yang tertular tiap hari, sekitar 90 sampai 150 orang Indonesia meninggal karena COVID, berarti sekitar 6 orang per jam, 5 sampai 6 orang per jam. Nah, begitu bahayanya kalau para penonton sekalian ingin tahu betapa bahayanya dan menderitanya sakit COVID, bertanyalah kepada yang mantan pasien yang pernah dirawat di ICU atau keluarga pasien yang meninggal dunia atau petugas kesehatan yang tiap hari dirawat. Jangan mendengarkan atau membaca medsos dari orang-orang yang belum pernah dirawat di ICU atau belum pernah sakit COVID. Karena sangat berbeda. Oleh karena itu, tetaplah bagi yang belum pernah terserang COVID maupun yang sudah terserang, tetaplah pakai masker, jaga jarak, hindari kerumunan, cuci tangan, dan ditambah dengan vaksinasi. Nah, hati-hati memakai masker pun cara memakainya harus benar, dan jangan atau memakai masker yang tidak memenuhi syarat dan tidak ada izin dari Kementerian Kesehatan. Dan sebenarnya masih banyak lagi mengenai vaksin, ya kita masuk vaksin. Kita harus bersyukur bahwa pemerintah telah cepat sekali membeli vaksin, karena sekarang banyak negara yang memperebutkan vaksin. Hari ini, atau sampai hari ini, baru 60 negara dari 190 negara yang melakukan vaksinasi, yang punya vaksin. Dan Indonesia di urutan ke-8. Kita harus berbahagia. Yeay. Itu yang paling penting dulu. Iya, mesti angkat topi sebetulnya dengan pemerintah Indonesia yang begitu gerak cepat, gercep nih langsung ya. Walaupun barangkali awal-awal banyak yang mempertanyakan, kok udah buru-buru aja beli vaksin. Nah sekarang kita dapat ini sebetulnya pemirsa semuanya ya. Untung kita udah beli duluan. Kalau nggak dapat pasti kita kan. Oke, kita akan bicara mengenai perkembangan vaksin di Indonesia. Prof, kan ceritanya kan gini ya Prof ya, kan awalnya itu tenaga kesehatan, saya kan juga disuntik tuh ya, kemudian lansia, sebelah saya disuntik ya. Nah Prof, dijelaskan lebih jauh dong Prof, sebetulnya kita udah seberapa banyak sih nih yang divaksin gitu sebetulnya? Ya, sampai minggu kemarin yang sudah divaksinasi, vaksinasi pertama sudah lebih dari 10 juta orang, terdiri dari lansia, petugas kesehatan, lansia, dan petugas publik. Dan yang sudah divaksinasi kedua sekitar 5,1 juta orang. Itu begitu banyak. Dan itu sampai sekarang aman-aman aja di 60 negara. Ya, kalau ada macam-macam berita, itu segera ditanggapi oleh tim Komda Kipi di masing-masing provinsi di daerah.
Dan alhamdulillah, buat ternyata sebagian besar tidak ada hubungan dengan vaksin, tapi karena ketakutan, karena belum sarapan segala macam. Jadi sampai hari ini vaksin itu tetap dinyatakan aman dan tetap dipakai. Oleh karena itu sebaiknya kita semua mendengarkan hasil kajian dari Komite Nasional KIPI atau Komnas KIPI dan dari Badan POM, karena di Indonesia dua badan itulah yang berwenang menentukan apakah masalah-masalah yang ada di lapangan itu disebabkan oleh vaksin atau bukan. Demikian juga di negara-negara lain ya, bahwa itu sangat bervariasi hasilnya. Jadi kita harus mendengarkan itu. Nah, tetapi sekarang karena banyak orang yang berbondong-bondong ingin vaksinasi, kita sekarang prioritaskan pada lansia dulu. Kenapa lansia kita prioritaskan? Karena lansia itu paling rentan. Kalau masuk rumah sakit, 48% dari lansia yang masuk rumah sakit itu meninggal, hampir separuh. Ya, jadi itu dengan bahayanya. Padahal masih banyak lansia yang produktif, ya. Oleh karena itu diprioritaskan pada lansia dulu, ya. Dan yang belum lansia mungkin tertunda, ya, karena jadwalnya masuk. Nah, kalau ada saking semangatnya ada yang ditawarin melalui media sosial, oh bisa beli vaksin seharga sekian. Pastikan adalah kemungkinan penipuan atau vaksin palsu. Karena tidak ada vaksin tidak dijual oleh pemerintah, ya. Dan vaksin gotong royong pun nanti yang akan yang diatur oleh pemerintah itu tidak dijual, masyarakat tidak membayar, hanya perusahaan masing-masing yang mengadakan. Gitu kira-kira. Oh, jadi kita ulang sedikit. Sebelum nanya lagi ya, kita ulang sedikit berarti ya. Berarti kan tadi Prof menjelaskan kepada kita semua nih pemirsa sebetulnya ya. Satu, kenapa lansia duluan gitu kan, banyak yang protes karena lansia itu yang rentan ya Lula. Betul, rentan. Walaupun dia terkenanya kalau dihitungnya paling banyak terkena tuh sebetulnya adalah yang angkatan kerja lah ya, yang sampai di tapi kan dia tanpa gejala. Bukan. Tapi pada dasarnya yang bicara angka kematian paling tinggi itu di lansia bisa sampai ke 48%. Karena itu lansia itu yang dikejar duluan. Kemudian kalau sampai nanti nih ada yang nawarin, oh di sini aja bayarnya sekian. Jangan. Karena sebetulnya harusnya gratis kan ya. Kalau yang mau gotong royong pun nggak kita bayar sendiri, uang sendiri tapi loh. Perusahaan. Jadi ada wadahnya nih pemirsa. Ini udah paling penting nih. Ini yang pertama. Masih banyak pertanyaan yang berhubungan dengan si vaksin ini kan. Kita akan break dulu sebentar. Prof Jatmiko, kendala apa saja sih yang dialami oleh pelaksanaan vaksin COVID-19? Tapi jangan jawab dulu ya Prof ya. Tentunya dijawab setelah jeda yang berikut ini. Tetapi kata siapa? Kata dokter pastinya. Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter, kita masih membahas mengenai perkembangan vaksinasi di Indonesia barengan sama Prof Sujatmiko di ujung sana lewat Zoom ya. Dan Prof, tadi kita masih bareng kita kan? Iya. Masih kita tanya Prof untuk menjelaskan masalah kendala ya. Kendala apa saja sih dalam proses vaksinasi biar kita tahu dan pemirsa juga tahu. Jangan sampai dia bisa termakan dengan hoax-hoax yang nggak jelas itu. Iya, silahkan. Ya, jadi karena sekarang kita fokusnya untuk lansia, maka kendala yang dialami oleh lansia jadi agak lambat pencapaian lansia itu ada beberapa. Pertama, sebagian dari lansia tidak tahu bahwa mereka diprioritaskan dan ada program gratis, itu pertama. Kedua, lansianya tahu, tapi dia mau pergi, nggak ada yang nganterin, siapa yang mau nganterin ya. Ketiga, ada yang nganterin, mau pergi udah tahu ada yang nganterin tapi nggak tahu mesti pergi kemana. Yang keempat, udah mau pergi ada yang nganterin tapi pendaftarannya bagaimana prosesnya. Nah, yang kelima, ada yang mau pergi udah tahu pendaftaran tapi nggak boleh sama keluarganya. Keluarganya. Nah, itu kendala yang paling banyak. Kalau vaksinatornya kita sementara ini masih cukup ya, mungkin nanti akan kita tambah lagi. Jadi kendala utama adalah itu. Nah, sekarang bagaimana solusinya? Saya berapa kali melalui radio dan beberapa saluran televisi maupun webinar, saya menganjurkan gerakan membantu lansia mengantarkan sampai vaksinasi yang kedua. Bagaimana pelaksanaannya? Nah, misalnya tiap-tiap RT yang punya lansia, pengurusnya atau siapa yang kebetulan punya waktu, punya hati, ya, dan punya sarana, datangi lansia-lansia tersebut, jelaskan apa manfaat vaksinnya, bagaimana prosesnya, dibantu mereka ditawarkan kalau mereka sudah siap, kemudian dibantu mendaftarkan.
kemudian dibantu diantarkan ke tempat vaksinasi. Dan itu sebagian sudah berjalan. Saya waktu webinar dengan teman-teman di Bali sudah jalan ya. Di Jakarta di sekitar Jabodetabek ada bahkan yang diantar dengan beca. Bagus sekali, saya senang sekali. Ada yang diantar dengan angkot, ada yang menggunakan taksi diantar ya. Sama-sama orang tua. Bagus sudah berjalan, tapi belum masif. Sehingga kita masih menghimbau masyarakat yang punya hati, punya waktu dan punya sarana, cobalah kunjungi lansia-lansia yang belum divaksinasi tadi. Tawarkan, jelaskan manfaatnya, ya bahayanya penyakitnya, manfaat vaksinnya, kapan bisa divaksinasi, ya kemudian bagaimana mendaftarnya dan diantar kemana, ke tempatnya di lokasi sekalian sampai diantar kembali pulang. Baik, dan Prof. mendapatkan 2 kali. Iya. Memang ada yang ragu-ragu, aduh Iya. saya ini ada sakit komorbid ini, sakit gula, nah kita bantu, kita hantar ke puskesmas atau ke rumah sakit untuk kontrol dulu misalnya. Jadi intinya mari kita melakukan gerakan masif untuk membantu lansia untuk bisa dilakukan imunisasi COVID ya 2 kali dengan jarak 1 bulan. Iya, berarti coba kita berusaha untuk memfasilitasi gimana caranya gitu ya supaya lansia yang ada di sekitar kita ini bisa cepat-cepat langsung divaksinasi. Tapi Prof, katanya bicara mengenai lansia ini, lansia itu sendiri termasuk yang memang kepengen gitu jadinya antusias sekali. Saya sempat jadi salah Sampai satu habis katanya vaksinnya. Nah, ya, betul nggak sih Benar, vaksinnya ya. habis? Tapi betul nggak sih memang lansia ini malah kelompok yang kemudian memang mereka antusias untuk mau divaksin karena gitu? sudah mulai tahu juga bahwa lansia-lansia itu morbiditasnya tinggi karena kena COVID meninggalnya itu. Gimana, Prof? Betul sekali. Betul sekali. Jadi bagi lansia yang tahu dan punya fasilitas sangat antusias ya datang diantarkan cucunya atau ponakan atau siapa ya diantar semangat. Tetapi ada lansia yang tidak terjangkau oleh informasi, itu yang perlu kita bantu. Nah, tapi yang kita agak sedikit sedih bahwa justru anaknya sendiri itu melarang. Nah, itu yang kita agak sedih sekali. Padahal pemerintah berniat melindungi lansia-lansia itu, tapi anaknya sendiri karena termakan oleh kekeliruan informasi, informasi yang katanya vaksin berbahaya segala macam. Kita sudah melakukan imunisasi 15 juta dan happy banyak sebagian besar ya. Ada 1-2 memang seperti kita makan cabai, ada yang kepedesan, ada sebagian besar tidak ya. Di negara lain juga ada cerita-cerita negara lain itu hasilnya berbeda-beda ya. Oleh karena itu kita usahakan bantulah lansia-lansia itu supaya bisa mencapai. Nah, apakah soal vaksinnya memang betul bukan habis. Vaksinnya itu kan ada skema pemesanan, pembelian, pengiriman. Ternyata ada tertunda beberapa pengiriman, antara lain yang dari India, karena India sendiri terus sekarang outbreak lagi yang ketiga. Jadi mereka vaksin yang diproduksi di India mau dipakai dalam negeri dulu sendiri, sehingga kita terlambat, belum tidak habis, masih ada sampai Mei, masih ada. Jadi diharapkan Mei akan datang lagi. Oleh karena itu, yang sekarang yang ada vaksin yang tersedia diprioritaskan untuk lansia dulu deh. Jadi petugas publik yang guru misalnya tertunda dulu ya, bukan berarti tidak diberikan tertunda. Kita sekarang prioritaskan yang ada vaksin yang tersedia di seluruh Indonesia, kita prioritaskan untuk lansia. Bukan habis, masih ada sampai kira-kira akhir Mei. Jadi kalau bicara habis berarti hoax ya, nggak Hoax usah ya. takut. Jadi sebenarnya kita masih bisa Betul. Nah, banyak sekali masyarakat, caranya gimana sih? Nah, sebelum ke sana, saya tuh pengennya gini, kalau Prof. Sujatmiko cerita, saya mau garis bawahi tadi sebentar ya pemirsa ya, kenapa? Karena gini loh pemirsa, tadi kan yang paling benar, paling jelas harus diingat adalah kita yang muda-muda nih, yang punya lansia, jangan sampai kita yang menghambat. Lansianya udah mau, udah antusias, kok anaknya malah yang kasih. Ingat ya sekali lagi, kalau lansia itu ceritanya adalah faktor kematiannya, angka kematian tinggi sekali, 48%. Beda, betul, beda sama yang masih muda, jangan disamakan. Berarti kalau punya lansia, orang tua sendiri, atau di lingkungan punya lansia, pastikan divaksin secepatnya. Dan kita tanya, kalau perlu ke RT-nya, kita tanyakan gimana ini, dia sudah divaksinasi belum? Kalau belum divaksinasi, maka kita ambil, kita bantu untuk mendapatkan fasilitas vaksinasi. Berarti Prof, barangkali kalau yang kayak di rumah jompo gitu malah harusnya didatangi sama vaksinator kali ya, karena kan isinya semuanya. Sudah ada beberapa, jadi tergantung dari inisiatif, ketersediaan SDM dan mungkin fasilitas. Beberapa sudah ada yang ada panti jomponya, orang-orang di panti jompo dijemput, ada juga yang datang ke panti jompo juga ada. Nah itu diserahkan kepada pelaksana di lapangan yang tahu situasi masing-masing. Baik, iya.
Nah, sejauh ini nih, Prof, masih berhubungan sama lansia. Sebetulnya seberapa kan tadi kan Prof mengatakan kadang-kadang malah anaknya nih yang menghambat. Ini cerita anaknya menghambat ini itu banyak kenapa? Kita sekali pengen nggak tahu sih? nggak? Kita pengen tahu anaknya itu menghambat kenapa sih? Itu Ya. dulu. Supaya masyarakat juga tahu. Nih loh, cerita-cerita begini nih yang menghambat Nggak dan justru benar gitu. nggak benar. Ya, yaitu karena banyak orang-orang yang anak itu kan masih muda, dia bilang nggak apa-apa, nggak bahaya. Kenapa? Dia mendengarkan dari cerita orang-orang yang belum pernah sakit COVID, belum pernah masuk ICU. Oh. Tapi kalau masyarakat mendengar langsung testimoni dari mereka yang sudah pernah masuk ICU, dirawat COVID dan alhamdulillah sembuh, itu betapa penderitaannya. Dan apalagi amit-amit mohon maaf bagi yang keluarganya sampai meninggal, beberapa kesedihannya dan kerepotannya itu luar biasa. Iya. Jadi pertama, janganlah mendengarkan cerita-cerita dari orang yang belum pernah menderita COVID, tapi yang menyepelekan seolah-olah COVID itu tidak berbahaya. Poin kedua, kalau ada yang menyatakan bahwa vaksin itu berbahaya segala macam, bagaimana mungkin sekarang di seluruh dunia udah berapa? 60 negara melakukan imunisasi happy-happy aja. Nah, kok ada cerita-cerita katanya di negara ini ada penggumpalan darah ada. Ternyata dilakukan kajian di tiap negara hasilnya beda-beda. Apa salah satu hasilnya? Bahwa yang tidak divaksin pun ternyata mengalami penggumpalan darah. Jadi yang perokok berat, orang yang diabetes, yang lemaknya tinggi dalam darah, ternyata sebelum ada vaksinasi COVID pun juga kematian karena penggumpalan darah itu tinggi. Ya, jadi bahwa dan hasilnya tiap negara itu berbeda-beda. Tetapi yang paling penting sampai sekarang, walaupun ada berita-berita yang yang dikaitkan dengan vaksin, semua negara tetap melaksanakan vaksinasi seperti biasa, termasuk Indonesia. Isu-isu di Indonesia pun juga ada, tetapi sudah diperiksa oleh namanya tadi Komnas KIPI dan Komda KIPI di provinsi masing-masing dan Badan POM, ternyata tidak berkaitan langsung dengan vaksin sehingga vaksinasi tetap dilanjutkan seperti biasa. Oke, kita ulang sedikit ya pemirsa ya. Berarti kalau ada yang kemudian ngomong blabli bla panjang lebar, jangan langsung ditelan nih pemirsa. Kenapa? Karena kalau mau dengerin cerita yang udah dari iya, orang yang sudah pernah kena atau keluarganya bagaimana penderitaannya. Kalau yang cerita panjang lebar mereka juga belum pernah berhubungan sama si COVID ini, nggak usah didengar, oke? Kemudian tadi yang kedua juga jelas tuh ya, Prof sudah menjelaskan semuanya bahwa yang kedua itu adalah bahwa kalau ketakutan sama yang namanya efek samping dan lain-lain. Pembekuan darah. Iya. Itu ternyata orang sehat pun 60 negara melakukan vaksinasi ini dan kita sebetulnya udah 15 juta nih yang udah divaksin ceritanya, walaupun belum lengkap semuanya, nggak ada yang kenapa-napa loh pemirsa. Coba ya, kalau mau dengar berita itu mesti yang benar dan jelas. Satu lagi yang sering disebut adalah herd immunity, betul nggak sih pemirsa? Seperti mau tahu apa? Kan lebih jauh kan? Nanti kita akan tanya setelah jeda yang berikut ini. Tolong pemirsa jangan kemana-mana karena ini vaksinasi penting buat kita semua. Tidak kenal maka tidak kebal. Iya, tetap sama kami di sini ya, di Kata Dokter pastinya. Pemirsa, kita teruskan lagi ya pembahasan mengenai perkembangan vaksinasi di Indonesia barengan sama Prof Sujatmiko. Dan sudah banyak sekali ya yang tadi lu diceritakan kepada kita kendalanya dan sebagainya. Tadi kita Lula sempat Prof, sampai kapan sih herd immunity itu bisa tercapai? Bukan sampai kapan, kita kan sering dengar tuh ya pemirsa ya herd immunity, seperti apa gitu ya. Coba kita tanya sama Prof, herd immunity dijelaskan sedikit aja ya Prof ya. Terusnya kapan nih kita kejar nih, sampainya di kapan? Jadi kan virus itu kan menyebar dari orang ke orang, ya. Kalau nggak ada orang dia nggak akan bisa hidup, dia bertahan di tubuh orang. Oleh karena gitu kita usahakan sebanyak mungkin orang di Indonesia, terutama di daerah yang penularan virus COVID-nya banyak, harus segera divaksinasi sambil tapi tetap pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Walaupun sudah divaksinasi juga demikian. Kalau semakin banyak orang yang sudah divaksinasi, maka virus begitu menghinggapi orang itu dia nggak bisa berkembang biak karena dilawan oleh kekebalan itu. Tidak lagi ke orang, lama-lama dia mati sehingga penyebaran terhenti. Tetapi herd immunity itu baru bisa terlihat
hasilnya kalau sudah mencapai 70% dari populasi. Oleh karena itu, maka sekarang berlomba-lombalah selama vaksinnya masih ada ya. Nanti kalau vaksinnya kebetulan tertunda ya, kita ikutin pengumuman berikutnya, kita tunggu. Berlomba-lomba, terutama lansia dulu sekarang. Nah, tapi ada dua hal lagi yang juga masih menjadi isu di masyarakat. Perlu nggak sesudah divaksinasi periksa antibodinya? Tidak perlu, tidak perlu. Kenapa? Metode pemeriksaan laboratorium komersial yang sekarang itu tidak bisa mencerminkan kekebalan yang sesungguhnya, sedangkan kekebalan sesungguhnya hanya bisa diperiksa di laboratorium riset ya. PR dengan metode PRNT itu hanya bisa di laboratorium riset karena sangat berbahaya dan rumit. Sedangkan yang dilakukan oleh laboratorium yang ada itu hanya menunjukkan ada peningkatan apa enggak, tapi bahwa itu melindungi apa tidak, itu tidak. Jadi tidak perlu diperiksa. Yang kedua, ada lagi yang khawatir, wah adanya mutasi-mutasi ini nanti vaksinnya nggak mempan. Sampai saat ini mutasi-mutasi yang ada berdasarkan ahli-ahli mikrobiologi di berbagai dunia hanya menurunkan efikasi sekitar 5-10%. Artinya vaksin yang sekarang ini masih mempan terhadap virus yang ada, ya kan? Oleh karena itu teman-teman sekalian atau para pemirsa sekalian tidak usah pusing soal masalah mutasi apa enggak. Karena takut kalau mutasi katanya sakitnya lebih berbahaya segala, betul. Pencegahannya gampang, ada mutasi nggak ada mutasi tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, hindari kerumunan, tetap sama. Jadi udah nggak usah pusing karena banyak juga di media sosial membahas soal mutasi, tapi lupa 3M cuci tangan segala macam. Jadi tetap untuk mencegah ada mutasi tetap pakai masker, cuci tangan, jaga jarak dan vaksinasi. Itu yang efektif untuk mencegah diserang oleh virus yang sudah mutasi. Tadi Prof tadi sempat menyebutkan mengenai antibodi. Ini penting banget nih buat pemirsa di rumah ya. Jadi termasuk nih orang-orang yang udah cek antibodi kemudian antibodinya di atas 250. Itu jangan langsung euforia. Bukan berarti. Ya, tetap aja pegangan kita adalah kalau pencegahan. Cuman ceritanya adalah 3M. Udah yang paling manjur, udah nggak ada salahnya. Plus vaksinasi. No, vaksinasi kan usaha yang lain. Dia bukan pencegahan dong ceritanya ya. Pencegahannya agak beda. Pencegahan yang sekarang ini adalah yang namanya 3M tadi. Jadi bukan berarti kalau udah antibodinya di atas 250 tadi tuh titernya terus bisa buka kemudian. Betul. Termasuk buat Dokter Boyke dan teman-teman ya yang udah ngumpul tetap aja walaupun udah divaksinasi nggak boleh seenaknya ya. Prof, aku mau tanya nih kalau udah divaksinasi nih gimana nih teman-teman suka banyak yang pengen mudik nih lebaran. Kira-kira masih boleh apa enggak sih mudik lebaran ini? Prof? Ya, itu kita dengarkan aturan pemerintah bagus sekali idenya. Karena apa? Walaupun sudah divaksin, kalau ada virus masuk ke badan dia, memang dia tidak sakit. Tapi si virus itu bisa menularkan ke orang lain. Nah, kalau di dalam bus, kereta api, atau pesawat udara, atau kapal laut, ada orang-orang yang membawa virus, walaupun dia tidak sakit, dia bisa menyebarkan ke seluruh penumpang kereta api, penumpang bus, penumpang kapal, penumpang pesawat udara, ya. Apalagi kalau berhari-hari dia bersama-sama. Jadi, walaupun sudah divaksin, tetap berisiko bisa menularkan ke orang lain kalau dia virusnya masih nempel di dia. Itu poin pertama. Jadi tujuan pemerintah bukan untuk menghalangi berlebaran. Berlebaran tetap bisa dilakukan dengan zooming, dengan video call. Kita bisa lakukan dengan saudara. Nah, tapi tidak harus mudik karena dalam proses mudik di perjalanan menggunakan transportasi umum itu risiko penularan sangat tinggi dan itu sudah terbukti berapa kali pada awal Januari setelah liburan akhir tahun dan lebaran tahun lalu juga terjadi peningkatan. Nah, jadi kalau pakai mobil kendaraan pribadi gimana? Tetap aja. Kenapa? Dalam kendaraan pribadi misalnya berlima, berenam keluarga. Salah satu aja drivernya atau sopirnya misalnya masih positif, dia bisa menyebarkan di dalam mobil itu semua. Kedua, sampai di kampung ada nenek, kakek, AA, teteh yang tua-tua yang belum divaksin, belum sempat divaksin. Kita menularkan pada beliau-beliau bukannya kegembiraan yang kita dapat, bukan aroma yang kita dapat, tapi malah justru nanti menyulitkan beliau-beliau itu merugikan. Intinya mudik itu berisiko buat yang berangkat mudik maupun yang didatangi. Baik. Nah tadi Prof mengatakan bahwa walaupun sudah divaksin kita masih bisa kena COVID. Nah terus ceritanya apa? Ngapain divaksin dong kalau begitu? Nanti kita jawab kenapa mesti divaksin kalau cuma masih kena COVID juga. Ayo kita akan jelaskan pada segmen yang berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Kata Siapa? Kata Dokter pastinya.
Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Kata Dokter dan masih kita membahas mengenai tentang vaksin. betul perkembangan vaksinasi di Indonesia barengan sama Prof. Sujatmiko di ujung sana karena lewat Zoom ya kita ya. Tadi kita berhenti waktu kita menanyakan Ngapain vaksin kalau iya, masih jadi kan juga banyak yang bertanya nih kena? Prof. Sujatmiko gitu ngomongnya, kalau emang masih bisa kena yang namanya COVID juga, ngapain juga divaksin dong kalau gitu? Coba diceritakan Prof. Iya, jadi seseorang yang sudah divaksin itu akan timbul kekebalan ya dan mampu melindungi dia kalau dia sakit pun lebih ringan dan lebih jarang. Karena kalau efekasi misalnya 67%, itu kira-kira 2/3-nya. Jadi dia risiko untuk tertular jauh lebih kecil daripada yang tidak divaksin. Yang divaksin kan 100%. Ya kan? Ya. Jadi artinya begini, kalau yang divaksin itu kemungkinan terlindunginya adalah 67%, ya. Sedangkan yang tidak divaksin hanya sekitar 30%. Artinya kalau sama-sama ada dua orang nih, satu divaksin, satu nggak divaksin, sama-sama diserang virus, yang sudah divaksin itu kemungkinannya hanya kecil untuk sakit, ya. Walaupun masih bisa menularkan ke orang lain, tapi dia sakit. Kalau dia sakit pun tidak sampai masuk ICU, tidak sampai berat. Sedangkan yang tidak divaksin itu kemungkinan besar deh diserang, boleh dikata kalau kena yang nggak divaksin boleh dikata 100% dia bakal kena ya. Dan kalau kena pun bisa lebih berat, bukan hanya untuk diri sendiri bisa meninggal, bisa menularkan ke orang lain. Jadi tetap yang divaksin bisa terkena tapi jauh lebih ringan dan kemungkinannya lebih kecil. Itu. Oke, Prof. Aku nih kan divaksinnya ini nih. Kita berdua udah divaksin nih Tapi ceritanya nih. Sinovac Kita dua-duanya dapatnya Sinovac gitu. Sekarang kan Sekarang ada rame, ada yang AstraZeneca. AstraZeneca dan teman-teman ada yang bilang, kita dong Oh, AstraZeneca keren, gitu AstraZeneca, ya. nggak- Sebetulnya bedanya apa sih kedua vaksin Ya. ini gitu sebetulnya. Terus memang mana yang lebih bagus sih, Prof? Dan pengulangannya Gitu. nanti berapa lama gitu. Kalau vaksin Ya. flu kan setahun sekali. Kalau kita yang Sinovac berapa lama, yang AstraZeneca berapa Ih, lama? jangan banyak-banyak pertanyaan Iya, kesehatan kan Prof, nanti dia bingung nanti sama dong. Prof. Jadi suatu vaksin kalau sudah diizinkan beredar, dipakai di mana-mana, itu sudah melalui uji klinik fase 1 sampai fase 3. Uji Ya. praklinik dulu sama fase 3 dan terbukti dua penting kalau semua vaksin itu mulai aman dan efektif. Aman artinya kalau disuntik dia tidak menimbulkan penderitaan macam-macam ya. Kalau ada muncul sedikit lah beberapa ya sedikit. Dan efektif itu dan kemampuan dia mampu menimbulkan antibodi dan mampu menimbulkan perlindungan. Jadi Sinovac maupun AstraZeneca karena sudah lulus uji klinik 1, 2, dan 3 itu, maka sama-sama aman dan efektif. Hanya karena bahannya beda, maka proses bekerja di tubuhnya juga beda. Kalau Sinovac dianjurkan suntikan pertama dan kedua jaraknya 28 hari, kurang lebih 1 bulan. Kalau AstraZeneca bisa sampai 3 bulan jaraknya. Nah, setelah itu berapa lama kekebalannya belum ada yang tahu. Karena penyakit COVID baru muncul di Indonesia, di dunia juga baru setahun. Oleh karena itu semua lembaga penelitian, ya, baik di Indonesia, di Brazil, di India, Cina, segala macam, selalu memantau ini kekebalannya bertahan berapa lama. Beberapa dari penderita-penderita yang sembuh, penyintas, yang selamat, alhamdulillah selamat, kekebalannya bisa bertahan sampai 8 bulan dan seterusnya. Kita berharap bahwa kekebalannya lebih lama lagi. Jadi intinya kalau vaksin sudah dipakai di berbagai negara berarti aman dan efektif. Jaraknya antara 1 dan 2 itu tergantung jenis vaksinnya. Kalau Sinovac itu 28 hari, kalau AstraZeneca sampai 3 bulan. Berapa lama dia kekebalannya belum ada yang tahu sampai sekarang. Kita pantau terus, kita tunggu perkembangannya. Jadi intinya adalah nggak usah disebutin mana yang lebih bagus sebetulnya. Dua-duanya sudah dua-duanya bagus, dua-duanya sudah terbukti efektif meningkatkan antibodi kita ya terhadap COVID-19 nih, terhadap si virus coronanya. Satu bulan, 3 bulan. Betul, Ya. cuma ini kan beda ceritanya saja. Tapi yang paling penting kan bahwa dia hasil efektif. akhirnya jadi, sama juga AstraZeneca itu juga perlindungannya sekitar 66% ya Prof ya? Ya kurang lebih lah ya, dan tiap negara beda. Misalnya begini, vaksin Sinovac kalau di Brasil itu sekitar 57-58%, di Indonesia 67,sekian%, di Cina, di Turki itu 90 sekian persen, 80 sekian persen. Jadi tiap negara hasilnya bisa beda-beda. Makanya kita pakai yang data di Indonesia. Kenapa? Itu yang sudah dibuktikan pada orang Indonesia. Kita adalah 67%.
Nah, Oke. jadi nggak usah dipikirkan ya, pokoknya pemirsa Pokoknya, yang paling baik adalah tetap vaksin. Betul, waktu kita mau Ya. disuntik vaksin apapun yang ada di sana sudah diyakini kan Iya kok kan, udah rapi sama rapi, pemerintah ya. dan Itu yang berbeda-beda vaksin. memang tiap negara. Yang penting adalah siap divaksin. Jadi vaksinnya datang nih langsung bisa divaksinasi. Oke pemirsa, jangan kemana-mana. Kita akan membahas lagi bersama dengan Prof. Jatmiko mengenai vaksinasi di Indonesia ini dengan segala permasalahannya. Ya. Tetap di Kata Siapa? Kata dokter. Pemirsa, kita lanjutkan lagi perkembangan vaksinasi di Indonesia barengan sama Prof. Sujatmiko. Tapi sebelum ke Prof lagi, ada yang mau saya tanyakan sama Dokter Boyke. Apa? Dok, waktu pas vaksinasi itu sempat kerasa gimana-gimana nggak? Aku vaksinasi yang pertama, ya, aku ngalamin ngantuk banget sama lapar. Oke. Ya, Heeh. terus kalau vaksinasi kedua aku sempat agak demam dikit sama rada-rada ngilu, ya sedikit diare karena aku Berapa memang ada- hari? Berapa hari? Itu yang ngantuk itu sampai 3 hari, tapi yang diare itu yang setelah vaksin kedua juga sekitar gitu 2-3 hari. Oke, kita tanya sama Prof. Sujatmiko ya. Sementara ini apa aja sih Prof yang vaksinasi Iya. yang pernah didapat Kita ya? kita kan sering dengar yang namanya KIPI ya, Prof ya. Coba Prof Ya. dijelaskan KIPI itu apa. Terus ada lagi Ya. yang ngomongnya efek samping, ada yang namanya efek simpang gitu ya, Prof ya. Sama Ya. sebetulnya yang udah dikumpulkan itu seperti apa sih yang dirasakan setelah penyuntikan pertama dan kedua? Kan udah lumayan banyak ya. Sudah 15 Ya. juta kan yang disuntik ya. Ya, jadi KIPI itu kejadian ikutan pasca imunisasi ya, kejadian medik ya, jadi misalnya demam, pegel, ngantuk. Saya juga suntikan pertama ngantuk karena memang lapar. Kenapa? Memang jam makan siang saya suntiknya ya. Kalau jam Yeay. jadi subjektif sekali. Jadi dari 15 juta yang sudah divaksinasi sangat sedikit yang mengeluh ya, hanya sebagian kecil. Nah, kenapa demikian? Ada beberapa antara lain. Kalau yang ibu-ibu rata-rata sudah tahu ya, karena dia biasa mengantar anaknya imunisasi. Bahwa kalau anak habis diimunisasi juga kadang-kadang demam, kadang-kadang bengkak, kadang-kadang rewel, itu sudah hal biasa. Seperti kita makan cabai, kepedesan itu biasa, kadang-kadang mules. Kadang makan ikan, kadang-kadang kita tersangkut duri itu sudah biasa. Karena ibu-ibu rata-rata sudah sering mengantarkan anaknya. Nah, bapak-bapak yang tidak biasa, itu terlalu dirasa-rasain kadang-kadang. Oh, yang nggak ada Dirasa-rasain tuh. Nah, itu makanya termasuk Boyke tadi ya, Dokter Boyke begitu. Jadi, oke. Jadi intinya dari 15 juta yang divaksinasi di Indonesia dan di puluhan juta di berbagai negara, pada umumnya tidak ada keluhan yang serius. Hanya ada beberapa orang saja yang jadi demam, jadi bengkak segala macam. Tapi kemudian ya didatangi oleh tim namanya Komda KIPI, Komisaris Daerah Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi di berbagai provinsi, didatangi, diperiksa laboratorium, ada yang ditanya segala macam, ternyata dalam 2-3 hari hilang. Artinya jadi mungkin ada hubungan, bisa juga tidak ya, karena bisa aja kita habis makan apa ya, karena Boyke 3 hari 3 malam juga sebelumnya begadang misalnya ya, nonton bola ya, ngantuknya bukan karena vaksin, karena udah bersamaan. Jadi intinya Banyak dari juga tuh 15 memang, juta Prof yang ya. disuntikan tuh aman ya, di Iya. berbagai negara juga aman, hanya ada Iya. beberapa orang saja yang Iya. tertular. Jadi kadang-kadang gini, besok mau divaksinasi tuh saking kepikiran terus Iya. sampai nggak tidur. Iya. Jadi ya besoknya ngantuk ya emang karena kurang tidur aja Karena malamnya. kepikirannya ya. Gitu, karena Jadi kepikiran. sebenarnya vaksin itu di seluruh negara pun ternyata aman ya Lula ya. Ya Jadi udah artinya aman. silahkan semuanya untuk berusaha dilakukan Tapi vaksinasi. sebetulnya ya walaupun ya Prof ya, taruhlah misalkan ada tuh yang namanya meriang-meriang atau demam, ya nggak apa-apa juga lah, kita kan Karena yang biasa anak sama tuh kan Prof vaksinasi. Jat kan udah mengatakan kalau ibu-ibu yang bawa anak sih udah biasa lah, mereka udah tahu ada udah ngerti imunisasi banget. anak ya. Yang agak kaget emang bapak-bapak biasanya ya Prof ya. Yang Iya. bikin pusing nih bapak-bapak dirasa-rasain semua Enggak badannya langsung. dirasa-rasain juga, enggak dirasa-rasain dirasa-rasain juga. Prof nih yang aku mau tanya, ini kan sekarang nih vaksinasi gara-gara kebutuhan negara-negara terutama India nih menjadi berkurang. Berarti vaksinasi kita lambat dong. Nah, terus nanti kalau udah vaksinasi kita lambat, herd immunity-nya nanti gimana? Ada solusi-solusi lain nggak dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini? Pemerintah sedang berusaha keras melakukan negosiasi untuk penjadwalan ulang supaya jangan terlambat. Jadi sampai bulan Mei ini mudah-mudahan masih tidak terlambat ya. Karena apa?
Karena sebagian dari vaksin Sinovac itu sudah bahan bakunya sudah di-drop di Bio Farma, kemudian diolah oleh Bio Farma, masukkan botol-botol kecil, kemudian dilaporkan ke Badan POM, diperiksa lagi Badan POM, mudah-mudahan yang suplai dari Sinovac ke Bio Farma itu akan bisa dipakai terus tidak terlambat. Tetapi yang dari AstraZeneca kemungkinan besar tertunda karena kita mendapatnya dari India, sehingga sedangkan India mau dipakai dulu untuk dalam negerinya sendiri karena kebetulan sekarang dia naik peak lagi yang ketiga, gelombang yang ketiga, peningkatan yang begitu hebat lagi di India, maka kita mungkin dapatnya dari Korea jumlahnya tidak begitu banyak. Nah, pemerintah sudah berusaha keras akan melengkapi kebutuhan itu. Jadi mudah-mudahan itu akan berhasil gitu. Ya, terima kasih Prof. Prof, ada beberapa pertanyaan titipan sih sebetulnya Prof. Sebetulnya ya, Prof ya. Termasuk ini Luna, aku mau tanya juga, kenapa di India kok sampai bisa begitu gitu loh? Padahal kan India juga termasuk Kan sempat India itu sempat berhasil sampai berhasil. kemudian kasus aktifnya itu ya Prof ya di Sampai bawah naik kita kan gitu, gitu ya. Tiba-tiba dia naik lagi. Jangan sampai terjadi di Indonesia nih, Prof. Jadi Satu. kasih tahu dong Iya. kepada Itu yang pemirsa kita gimana. khawatirkan. Kalau sudah menurun, ya, memang kalau dibandingkan dari bulan-bulan Januari, pertengahan Januari, kita sudah mulai ada penurunan. Tetapi masih tadi, setiap hari masih antara 4.000 sampai 5.000 saudara-saudara kita tertular dan yang meninggal antara 90 sampai 150 orang meninggal setiap hari, masih tinggi. Nah, kalau lengah karena itu tadi karena tidak pernah ngobrol dengan orang yang pernah masuk rumah sakit, maka lengah, pakai maskernya juga asal-asalan, pakai maskernya juga masker yang tidak mendapat izin dari Kemkes, nggak cuci tangan, sehingga bisa meningkat lagi, terutama sesudah Lebaran. Dan sesudah masuk sekolah tatap muka, hati-hati. Kenapa? Kalau sekolah tatap muka nanti, kita bayangkan, anak-anak itu ada berbeda, yang disebut anak sekolah itu berbeda. Ada yang TK, PAUD, SD kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu kan umurnya masih di mana dia pengendalian diri masih belum begitu bagus. Tapi mungkin kelas 4 atau kelas 5 sampai SMA mungkin pemahaman juga lebih bagus, pengendalian diri juga lebih bagus. Tetapi kita bayangkan sekarang prosesnya ya. Kalau anak-anak SMA dia berangkat mungkin pakai kendaraan umum ya, mungkin pakai masker masih tertib ya. Tapi kemudian sampai sekolah, ya mudah-mudahan mereka masih tertib. Di sekolah masih tertib. Tapi di sekolah kan 4 jam. Kalau anak-anak SMP, SMA mungkin 4 jam ya, karena pelajarannya banyak. Nah, kemudian dia pulang, mampir-mampir lagi atau kendaraan umum. Jadi, pada yang anak-anak yang besar pun, yang SMP, SMA ke atas, berisiko dalam proses perjalanan dari rumah ke sekolah, di perjalanan, sampai di sekolah juga bisa tertular. Kalau ada yang ada virus tapi tidak bergejala ya. Dan waktu pulang dan gurunya pun belum sempat divaksinasi karena mungkin sebagian besar guru belum sempat divaksinasi. Oke. Jadi apalagi kalau anak-anak SD yang kecil Iya, itu baik. lupakan lagi. Jadi pakai masker mereka nggak bisa pakai masker setengah jam sampai depan juga Baik. dicopot lagi. Iya. Jadi Prof menjelaskan sama-sama kepada kita berisikonya. bahwa kita bisa kayak India nih, kalau satu nih kita longgar nih, kita lengah nih di 3M-nya. Yang kedua, hati-hati dengan mudik Lebaran. Jadi yang protes-protes nggak boleh mudik ini, itu adalah salah satu cara kita supaya kita nggak kayak India naik lagi. Akhirnya seperti ini. Dan yang kan ketiga kejadiannya. barangkali adalah sekolah tatap muka yang memang barangkali mesti dipikirkan Ya, terutama untuk berkali-kali. yang tadi yang Prof bilang yang untuk anak-anak, kalau yang SMP Jadi memang masih mungkin harus ya. dipikirkan ulang lah untuk kemudian memulai sekolah. Intinya yang paling penting di sini adalah jangan sampai kita mengikuti ceritanya India sampai kemudian ada gelombang naik lagi. ketiga. Iya. Pemirsa, kita akan teruskan lagi ya obrolan kita yang menarik ini ya, masih mengenai vaksinasi di Indonesia. Jangan kemana-mana pemirsa. Tetapi kata siapa? Kata dokter. Pemirsa, kembali lagi di Kata Dokter. Sayangnya udah sampai di segmen terakhir, padahal kita masih banyak pertanyaan ya. Dapat ilmu ya Tapi dari sebetulnya Prof. Prof. Sujatmiko sudah meluruskan semua hoax yang dititipkan kepada kita semua ya. Iya. Udah lurus ini sebetulnya. Kalau diikuti dari awal kita udah mengerti bagaimana pentingnya vaksinasi. Prof, satu aja sedikit aja Prof. Sebetulnya banyak yang nanya juga titipin dong. Kita tuh sudah di gelombang keberapa sih Prof? Sebetulnya kan kalau dengan India gelombang sekian. Ketiga. Ada yang Amerika gelombang 4 2, gitu ada ya. gelombang 4 Eropa. Iya. Pokoknya kita tidak usah mikir gelombang berapa. nggak usah mikir gelombang, Pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan vaksinasi. Kenapa?
setiap hari masih ada 4.000 sampai 5.000 Yes. saudara-saudara kita yang tertular setiap hari dan yang meninggal sekitar 90 sampai 150 orang. Itu yang harus dibayangkan. Sehingga kalau kita keluar rumah kita harus membayangkan bahwa di mana-mana ada virus. Nah, kemudian sekarang kita prioritaskan pada lansia kita dulu karena lansia kita yang berisiko kalau terkena beliau itu sakitnya berat dan separuh dari beliau itu meninggal. Jadi mari kita bantu lansia-lansia untuk bisa datang ke tempat vaksinasi COVID ya, dibantu oleh siapapun, oleh anaknya, oleh tetangga ya. Dan kemudian diusahakan 2 kali. Dan kenapa kita beruntung bahwa negara kita sudah sempat dapat vaksin ya, karena 60 negara di dunia baru hanya 60 negara yang mendapat vaksinasi. Sedangkan sekitar 130 negara masih belum punya vaksin sama sekali. Kita beruntung, jadi lansia kita bantu, yang mudah-mudahan nanti menyusul belakangan karena jatah vaksin juga masih terbatas. Tapi ya kemudian kalau ada tawaran di media sosial bahwa ada vaksin bisa dibeli dengan sekian ratus ribu segala macam, hati-hati, kemungkinan itu penipuan atau vaksin palsu karena vaksin tidak dijual oleh pemerintah. Semua yang mendapat vaksin gratis. Vaksin gotong royong pun nanti membayar gratis, tapi sekarang belum, masih diatur ya. Dan setelah itu, setelah divaksin tidak usah diperiksa kekebalannya ya, cukup. Kenapa? Karena metode pemeriksaan sekarang itu tidak menjamin tingkat kekebalan yang ada. Dan mutasi virus juga tidak usah pusing-pusing ada mutasi gimana untuk berpikir. Tapi yang penting kalau dicegah dengan pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, itu virus yang mutasi pun tidak akan bisa masuk ke tubuh kita. Hati-hati mudik, kalau bisa screening dulu dengan rapid antigen atau PCR. Karena bisa menularkan selama di kendaraan umum, selama di bis, kereta api, kapal laut, pesawat, bahkan dalam mobil pribadi bisa saling menularkan ya. Dan hati-hati sekolah tatap muka juga di daerah di mana penularan masih tinggi, maka hati-hati, betul-betul sangat berhati-hati. Orang tua harus berhati-hati, anak-anaknya berhati-hati, guru-gurunya berhati-hati, pengawasnya dari dinas kesehatan maupun dinas pendidikan juga berhati-hati, supaya tidak terjadi gelombang kedua, terjadi peningkatan lagi seperti bulan Januari kemarin, dan itu akan menyebabkan saudara-saudara kita nanti sakit berat, masuk ICU dan meninggal, betapa sedihnya. Dan itu yang kita bayangkan. Ya jangan melihat orang yang segar bugar sekarang berkeliaran, tapi bayangkan kalau itu mengenai, mohon maaf, kita sendiri yang kena, atau saudara kita, anak kita, cucu kita, ponakan kita, nenek kita, paman kita, masuk rumah sakit, masuk ICU, sakit berat, itu penderitaan yang luar biasa. Saya kira demikian, Mas Boyke, Mas Lula. Wah, Iya, banyak sekali nih. banyak sekali. Semua udah diluruskan sama Prof. Sujatmiko ya, dari awal. Paling penting kayaknya saya mau garis bawahi, pemirsa sekalian, kita sedang mengejar vaksinasi untuk lansia. Bahwa lansia ini harus difasilitasi supaya mereka bisa mendapatkan vaksinasi yang sesuai nih jadinya ya. Jadi kalau misalkan punya lansia di sekitar lingkungan kita yang belum divaksinasi, ayo fasilitasikan supaya mereka dapat vaksinasi. Kenapa lansia? Karena lansia ini yang angka kematiannya tinggi sekali, hampir 50%. Jadi kalau ada 2 orang lansia kena COVID-19, 1 bisa Pasti fatal. meninggal. Iya. Jangan pasti fatal jadinya nih ya, pokoknya ya. Iya, tapi kan hasilnya memang seperti itu. Dan kita juga sekarang mungkin Prof juga bisa menjelaskan juga nih sebelum kita tutup Selesai, ya. ya. Bagaimana sih Prof nih orang-orang yang sudah kena COVID ini kok sekarang ada yang namanya long COVID. Seperti apa ya supaya masyarakat juga tahu bahwa kalau sampai kena COVID kamu selamat tuh belum tentu juga, karena ada yang namanya long COVID. Jangan sampai kena COVID gitu, walaupun ada yang banyak kok teman-teman saya pada sembuh semua gitu ya. Karena setelah kena COVID tuh ada cerita lainnya. Sedikit aja Prof. Sedikit aja Prof. Ya, betul sekali. Jadi kalau kena COVID ada 3 kemungkinan ya. 1 sembuh, kalau terutama yang masih muda dan nasibnya baik, karena yang muda meninggal juga banyak ya, yang muda meninggal. Yang muda nasibnya baik, fisiknya kuat, alhamdulillah bisa sembuh ya. Yang kedua sakit berat, kemudian masuk ICU masih bisa sembuh. Yang paling tragis tentu yang sakit berat kemudian meninggal, dan itu kami turut berduka cita. Nah, dari yang sembuh itu betul sekali ada long COVID, dia masih menderita tuh, ada yang dadanya masih sesek, yang ingatannya lupa, ada beberapa ingatan fungsi luhurnya berkurang karena mungkin penggangguan fungsi otak ya, ada keluhan lain, bermacam-macam keluhan yang sangat bervariasi. Jadi pokoknya kalau kena COVID nggak ada enak-enaknya deh, terutama
yang lebih tua. Gitu. Nah, supaya nggak kena COVID, ceritanya adalah cuma satu nggak banyak-banyak, yaitu 3M lagi. 3M lagi. Pakai masker, Jaga jarak, sama dan cuci cuci tangan, pakai tangan. sabun. Tambahannya Ditambah paling apa? vaksinasi. Satu, Ya. vaksinasi, dan kalau perlu-perlu nggak usah berkumpul. Iya, Betul. itu yang paling penting. Padahal kita kumpul itu penting banget nih ya, apalagi jadi menjelang Lebaran. kenapa saya bilang 3M dulu? Kenapa? Karena barangkali teman-teman di sini ada yang kecil hati nih, kok saya belum divaksin, kok saya belum sempet sih Tenang, gilirannya. asal 3M-nya jalan bagus ya. 3M-nya dijalani dengan baik, begitu dan siap divaksin. Begitu vaksinasinya datang, siap deh langsung dikerjakan. Oke. Ingat ya, nggak akan kena gimana? Tidak kenal. Tidak kenal maka tidak kebal. Nah. Tidak kenal dengan karena tubuh kita itu bisa mengenal itu namanya virus-virus COVID-nya, maka kita akan kebal. Maka jangan lupa kalau ada kesempatan vaksin, yuk kita vaksin untuk melengkapi yang 3M tersebut. Selama masih menunggu ya vaksinasinya hadir, 3M-nya nggak boleh longgar. Prof. Sujatmiko, terima kasih Prof, banyak. Kita makasih ya, belajar Prof. banyak Sukses hari selalu ini. ya. Makasih Bye-bye, ya. Prof. Makasih ya, Prof. Makasih, Pak Lula. Pemirsa, mudah-mudahan semua pertanyaan Anda terjawab hari ini berhubungan dengan perkembangan vaksinasi di Indonesia ya pemirsa. Ya. Hari ini kata dokter ya, kerjasama antara Jak TV dengan KPCPM. KPCPM. Dan jangan lupa terus menonton Kata Dokter Iya. setiap hari Minggu jam 19 sampai jam 20 hanya di Jak TV. Dari Jakarta untuk Indonesia. Salam.